Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Dan seperti biasa gua akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 30 Mei 2021. Dan tentunya di video ini pastinya gua akan membawakan berita-berita terbaru mengenai dunia pro wrestling. Untuk di video kali ini ada beberapa topik yang akan gua bawakan. Yang pertama ini adalah update dari WWE SummerSlam edisi 2021. Lalu yang kedua, New Japan Pro Wrestling akhirnya mengannounce pertandingan untuk menentukan juara baru untuk gelar IWGP World Heavyweight Championship. Dan yang terakhir ini adalah berita terbesar bisa dibilang untuk di tahun 2021 ini, yaitu dua perusahaan besar dari dunia pro wrestling ini membicarakan kemungkinan adanya kerjasama dari dua perusahaan tersebut. So, tanpa panjang lebar lagi, gua akan buka video kali ini dengan berita pertama, yaitu mengenai hasil daripada show WWE SmackDown edisi 28 Mei 2021, yang dimana di show ini pun ya dibuka dengan tag team match antara The Uso menghadapi The Street Profits, dan match ini pun menjadi match pertama The Uso ya setelah kurang lebih absen selama 1 tahun ya, karena Jimmy Uso itu mengalami cedera. Dan di pertandingan comeback The Uso ini pun bisa dimenangkan oleh The Uso setelah mereka berhasil ya, si Jimmy Uso ini melakukan super kick terhadap Montez Ford dan pin untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut gitu ya. Pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Women's Tag Team Championship antara Natalya bersama Tamina menghadapi The Riot Squad. Yang dimana di pertandingan tersebut Natalya dan juga Tamina berhasil memenangkan pertandingan dengan cukup mudah begitu guys. Lalu berlanjut lagi dengan single match antara Bianca Belair menghadapi Carmella, yang dimana Bianca Belair ini berhasil keluar sebagai pemenang. Ya, show pun berlanjut dengan segmen promo dari Seth Rollins, yang dimana pada intinya dalam sesi promo tersebut dia pun mengatakan bahwa bagaimana dia merasakan ya pada saat dia menyerang Cesaro pada episode SmackDown minggu lalu begitu ya. Yang pada intinya dia pun merasa puas gitu ya setelah berhasil menyingkirkan Cesaro dan membuat Cesaro ini cedera dan harus dirawat di rumah sakit begitu. Dan Seth Rollins pun sempat mengatakan bahwa dia merasa senang ya pada saat itu karena tidak ada Cesaro yang mengacaukan perayaan hari ulang tahun daripada si Seth Rollins begitu pada intinya. Dan show pun berlanjut ya dengan single match untuk non-title match antara Kevin Owens menghadapi Intercontinental Champion yaitu Apollo Crews yang ditemani oleh Commander Aziz. Yang dimana di pertandingan tersebut begitu ya bisa dibilang cukup seimbang, namun pada akhirnya Kevin Owens ini mendapatkan momentum untuk memenangkan pertandingan tersebut ya setelah adanya kombinasi dengan super kick, walaupun dia sempat dicegah ya pada saat Kevin Owens ini mau mencoba melakukan pop up powerbomb, namun hal tersebut bisa dikonversi oleh Kevin Owens dengan mengeksekusi standar terhadap si Apollo Crews. Namun pada saat si Kevin Owens ini mencoba untuk mempin si Apollo Crews, di hitungan kedua Commander Aziz pun menyerang Kevin Owens ya dengan menggunakan Nigerian Nail, sehingga pertandingan itu pun berakhir dengan disqualification dengan kemenangan bagi Kevin Owens. Namun hal yang cukup menarik itu terjadi pasca di pertandingan tersebut ya, terlihat bahwa Kevin Owens tersedak ya atas serangan daripada si Commander Aziz begitu guys. Dan show pun berlanjut dengan single match antara Shinsuke Nakamura menghadapi Chad Gable yang ditemani oleh Otis, yang dimana di pertandingan tersebut Shinsuke Nakamura berhasil mengalahkan Chad Gable via pinfall. Dan show pun berlangsung dengan main event dari episode malam tersebut, yaitu tag team match untuk memperebutkan gelar SmackDown Tag Team Championship antara Dolph Ziggler dan juga Robert Roode sebagai penantang menghadapi Dominic Mysterio bersama Rey Mysterio. Namun hal yang terjadi itu adalah di mana Rey Mysterio ini tidak bisa berpartisipasi di pertandingan tersebut karena sebelumnya ya Dolph Ziggler dan juga Robert ini sempat menyerang si Rey Mysterio, sehingga pertandingan pun harus berlanjut dengan format handicap match yang dimana Dominic Mysterio ini pun harus bertanding seorang diri. Ya tentu saja angka itu berkata
sejujurnya, karena tampak bahwa Dolph Ziggler dan juga Robert Roode itu berhasil mendominasi jalannya pertandingan begitu ya. Hampir beberapa kali ya mereka ini mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dari DDT-nya Robert Roode begitu ya, Glorious DDT, lalu juga dari Famous Dolph Ziggler. Namun hal yang cukup menyita dari pertandingan tersebut yaitu adalah resiliensi Dominic Mysterio begitu ya, dan juga bagaimana dia berusaha untuk menggapai sisi ring daripada Dominic Mysterio, yang dimana itu sebagai simbolisme menunggu sang ayah yaitu Rey Mysterio untuk kembali ke ring untuk membantu Dominic Mysterio mempertahankan tag team championnya begitu. Dan hal tersebut ya akhirnya terjawab, di mana kita bisa melihat bahwa si Rey Mysterio itu masuk secara tertatih-tatih karena pertandingan, yang dimana hal tersebut pun membuat Dolph Ziggler dan juga Robert Roode itu terkejut. Hal tersebut pun ya bisa dimanfaatkan oleh Dominic Mysterio, yang dimana dia berhasil melakukan roll up pin terhadap Dolph Ziggler sehingga Dominic Mysterio dan juga Rey Mysterio berhasil mempertahankan gelarnya sebagai SmackDown Tag Team Champion. Dan hal tersebut pun menutup show daripada SmackDown edisi 28 Mei 2021. Ya, mari kita lanjutkan dengan update mengenai WWE SummerSlam untuk edisi 2021. Yang dimana kalian perlu ketahui bahwa SummerSlam ini sendiri itu adalah salah satu 4 pay-per-view terbesar yang dimiliki oleh WWE setelah Survivor Series, lalu juga ada Royal Rumble, dan tentunya WrestleMania. Yang bisa dibilang bahwa SummerSlam ini adalah event terbesar WWE untuk musim panas. Dan seperti berita yang dilansirkan oleh WWE ya, bahwa SummerSlam tahun ini pun akan digelar di hari Sabtu tanggal 21 Agustus. Yang dimana ini bisa dibilang tidak biasa ya, karena WWE itu biasanya menggelar pay-per-view miliknya itu di hari Minggu guys begitu. Seperti yang disebutkan oleh Dave Meltzer ya di awal bulan ini, bahwa Allegiant Stadium lah yang akan menjadi tuan rumah untuk event SummerSlam di tahun 2021 ini ya. Namun ada juga ya berita yang cukup menarik yang dilansir oleh Sport Business Journal, yang dimana mengatakan bahwa ada 6 stadium kandidat ya yang untuk menjadi ya, tapi ada berita yang menarik ya seperti yang dilansir oleh Sport Business Journal ya, yang mengatakan bahwa ada 6 stadium kandidat sebagai tuan rumah SummerSlam. Di antaranya itu ada Hard Rock Stadium dari kota Miami, lalu ada SoFi Stadium yang berada di California. Selanjutnya juga ada NRG Stadium yang berada di Houston, Texas. Dan ada MetLife Stadium dari New Jersey. Dan yang terakhir ini adalah Nissan Stadium yang berada di Nashville begitu. Yang dimana itu merupakan list tambahan selain Allegiant Stadium sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah SummerSlam edisi 2021. Apabila memang SummerSlam ini akan digelar di kota Las Vegas, maka SummerSlam ini pun akan bersamaan ya untuk penggelarannya dengan pertandingan boxing match di Las Vegas, yaitu pertandingan antara Manny Pacquiao menghadapi Errol Spence Jr. ya di tanggal tersebut begitu. Dan seiring pengumuman mengenai pelaksanaan daripada SummerSlam untuk edisi 2021, WWE pun mengumumkan secara lengkap untuk Summer Tour 2021 dari WWE, yang dimana ini merupakan tour pertama WWE ya sejak era pandemi ini gitu guys. Dan untuk Summer Tour ini pun akan dimulai di tanggal 16 Juli mendatang, yang akan diisi dengan show SmackDown ya yang digelar di Toyota Center Houston. Dan show tersebut pun bisa dibilang akan menjadi show pertama dari WWE yang akan ditonton oleh penonton secara live dengan kapasitas penuh. Yang dimana show ini pun akan diikuti di dilanjutkan di tanggal 18 Juli dengan show Money in the Bank yang akan digelar di Dickies Arena Fort Worth, Texas.
yang akan dilanjutkan di tanggal 19 Juli untuk show Raw. Untuk Summer Tour ini sendiri pun ya akan digelar hingga bulan Agustus ya, dengan tentunya SummerSlam itu akan menjadi bagian Summer Tour dari WWE gitu guys. Dan masih seputar SummerSlam ya, menurut berita yang dilaporkan oleh Fightful Select ya, yang mereka dapatkan dari sumber internalnya WWE ya, bahwa WWE ini sangat berharap Cardi B bisa menjadi host dari SummerSlam edisi 2021 ini. Hal tersebut bisa dibilang berbanding lurus ya, atau searah dengan apa yang dikatakan oleh presiden dari WWE yaitu Nick Khan, yang dimana dia mengatakan bahwa dia ingin menarik lebih banyak audiens yang berusia muda begitu ya, atau yang lebih muda, dengan mengundang bintang musik yang terkenal begitu ya, yang seperti sudah dilakukan oleh Nick Khan sebelumnya, di mana dia mengundang Bad Bunny ya, dan membuat Bad Bunny juga ikut bertanding ya di event WrestleMania ke-37 kemarin begitu kan. Kita berlanjut lagi ke berita selanjutnya, ini datang dari Impact Wrestling. Lebih tepatnya lagi ini ada update ya untuk pay-per-view dari Impact selanjutnya, yaitu Against All Odds. Untuk match cardnya ini yang sudah diumumkan untuk Against All Odds mendatang itu ada pertandingan untuk merebutkan gelar Knockout Champion ya. Deonna Purrazzo ini akan bertahan gelarnya menghadapi Rosemary. Dan selanjutnya juga ya ada beberapa pertandingan juga yang sudah diumumkan, yang tentunya yang akan menjadi main event dari event tersebut, yaitu adalah untuk memperebutkan Impact World Championship antara Kenny Omega yang akan menghadapi Moose begitu. Dan tentunya ada pertandingan antara Satoshi Kojima yang akan menghadapi Joe The Ring dari Violent by Design. Impact Pro Wrestling pun akan menggelar Iron Match pertama kalinya ya dalam sejarah promotion tersebut, yang dimana untuk Iron Man match itu sendiri itu adalah suatu format pertandingan yang biasanya itu digelar dengan batas waktu itu sebanyak 60 menit, yang dimana pertandingan itu tidak akan dihentikan ya sebelum batas waktu itu habis. Dan selama batas waktu itu masih berjalan begitu ya, para peserta dari pertandingan tersebut begitu ya, mereka harus mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, yang dimana poinnya itu biasanya bisa didapatkan via pinfall atau via submission itu guys gitu. Dan dimana untuk Iron Man match pertama Impact Wrestling ini pun akan digelar di episode pertama dari Before the Impact Pre-Show ya, yang akan digelar di minggu depan gitu ya, dimana pertandingan itu akan mempertemukan Josh Alexander yang akan menghadapi TJP ya, untuk memperebutkan gelar X Division Championship begitu. Dan selain pertandingan Iron Man match tersebut begitu ya, Impact Wrestling pun mengannounce 3 pertandingan yang akan digelar di Impact Wrestling minggu depan begitu ya, yaitu ada pertandingan tag team match ya antara Knockout Tag Team Champion yaitu Firefly and Flava menghadapi Raquel Ellering bersama Jordynne Grace. Lalu juga ada pertandingan debut dari Satoshi Kojima yang akan menghadapi Dinner dari Violet by Design. Dan yang terakhir ini ada table match yang akan mempertemukan Jack Something menghadapi Rohit Raju. Setelah kita dari Impact Wrestling, kita akan berlanjut ke New Japan Pro Wrestling ya, yang dimana untuk di New Japan Pro Wrestling ini mereka telah mengannounce ya untuk event Road to Dominion, yang dimana di event Road to Dominion pun mereka mengannounce akan menggelar 2 title match ya, di antaranya yaitu title match untuk gelar IWGP Heavyweight Tag Team Championship yang akan digelar di New Japan Road to Dominion edisi 1 Juni mendatang, yang dimana match itu akan mempertemukan Taichi dan juga Zack Sabre Jr. yaitu Dangerous Taker menghadapi Tama Tonga dan juga Tangaloa sebagai juara bertahan. Dan untuk title kedua di Road to Dominion itu adalah Never Openweight Six Man Tag Team Championship ya, yang dimana itu akan digelar di tanggal 2 Juni begitu. Dimana untuk match itu pun akan mempertemukan antara Hiroki Goto, Tomohiro Ishii dan juga
Yoshihashi sebagai juara bertahan yang dimana mereka akan ditantang oleh Tetsuya Naito, Sanada dan juga Bushi dari Los Ingobernables dos Japón. Dan tidak hanya mengumumkan mengenai match card dari New Japan Road to Dominion, mereka pun New Japan Pro Wrestling mengumumkan untuk event Dominionnya. Untuk event Dominion itu sendiri pun akan digelar di Osaka Joe Hall di tanggal 7 Juni mendatang. Dan sudah ada 3 match yang di-announce ya. Tentunya yaitu pertandingan untuk gelar IWGP Heavyweight Championship, di mana pertandingan itu akan mempertemukan Kazuchika Okada dan juga Shingo Takagi. Lalu juga ada single match antara Kota Ibushi yang akan menghadapi Jeff Cobb, dan juga ada satu title match juga yaitu untuk gelar IWGP Junior Heavyweight Championship, yang dimana El Desperado akan mempertahankan gelarnya menghadapi Yoh. Dan kita masih berlanjut ya untuk video kali ini, yaitu mengenai berita dari AEW Dynamite. Dan untuk membuka berita dari AEW, gua akan membawakan hasil daripada AEW Dynamite edisi 28 Mei 2021, yang dimana show itu pun dibuka dengan single match antara Darby Allin yang ditemani oleh Sting menghadapi Cesar Bononi yang ditemani oleh The Wingman yaitu Peter Avalon, JD Drake dan juga Ryan Nemeth. Yang dimana di pertandingan tersebut Darby Allin berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ya, setelah Darby Allin ini berhasil mengeksekusi coffin drop terhadap Cesar Bononi. Dan yang menarik itu setelah kemenangan tersebut Darby Allin pun melakukan promo dengan memanggil lawannya di event Double or Nothing mendatang yaitu Ethan Page dan juga Scorpio Sky untuk datang ke arena pertandingan tersebut, yang dimana hal tersebut pun direspon langsung oleh Ethan Page dan juga Scorpio Sky. Yang menarik itu dari sesi promo tersebut begitu ya, bahwa Scorpio Sky dan juga Ethan Page ini mengatakan secara yakin bahwa di event Double or Nothing mendatang ini pertandingan mereka itu akan menghasilkan karir untuk satu legenda dan menghasilkan 2 legenda berikutnya begitu. Dan tidak lama kemudian begitu ya, Scorpio Sky dan juga Ethan Page itu meninggalkan arena pertandingan, dan secara bersamaan gitu ya, Cesar Bononi dan juga The Wingman itu menyerang Darby Allin dan juga Sting dari belakang. Dan melihat hal tersebut begitu ya, tentunya Scorpio Sky dan juga Ethan Page itu ikut menyerang hingga pada akhirnya begitu ya, The Dark Order itu datang untuk membantu Darby Allin dan juga Sting. Show pun berlanjut dengan seksi pengukuran berat badan antara Cody Rhodes dan juga Anthony Ogogo yang dibawa oleh Paul White gitu. Dan show pun berlanjut dengan single match antara Hangman Page menghadapi Joey Janela, yang dimana di pertandingan tersebut gitu ya bisa dimenangi oleh Hangman Page. Namun pada saat perayaan kemenangan itu ya, Hangman Page ini diinterupsi oleh tim Page. Show pun berlanjut dengan sesi promo ya, yang dimana ini akan diisi mengenai Orange Cassidy yang akan merespon tawaran dari Kenny Omega. Namun pada saat Tony Schiavone yang akan memanggil Orange Cassidy, hal tersebut pun diinterupsi oleh Pac yang melakukan promo yang mengatakan bahwa dia akan menjadi juara baru di event Double or Nothing mendatang. Namun hal tersebut dipotong ya dengan video yang menampilkan Don Callis. Dan pada saat video itu diputar begitu ya, secara tiba-tiba Kenny Omega itu mencoba untuk menyerang Pac dari belakang. Namun hal tersebut bisa diantisipasi oleh Pac gitu. Dan setelah namun hal tersebut itu tidak berlangsung lama ya, karena The Good Brothers itu mencoba untuk menolong Kenny Omega begitu ya. Dan hal tersebut pun memicu The Lucha Bros itu untuk datang membantu Pac. Dan setelah Lucha Bros dan juga The Good Brothers itu meninggalkan arena pertandingan, berpihak terhadap Kenny Omega, di mana Kenny Omega ini dapat mendominasi Pac gitu. Namun tidak lama berselang ya, pada saat Kenny Omega itu mencoba untuk mengeksekusi One Wing Angel terhadap Pac, Orange Cassidy pun masuk ke arena pertandingan ditemani oleh The Best Friend. Orange Cassidy ini pun tampak memberikan jawabannya itu via sebuah amplop ya terhadap Kenny Omega, yang dimana Kenny Omega itu pun membuka amplop jawaban dari Orange Cassidy. Namun alih-alih dia mendapatkan
jawaban ya mengenai tawaran yang diberikan terhadap kalian OCD, di mana Kenny Omega itu hanya mendapatkan serpihan kertas yang merupakan robekan kontrak yang ditawarkan oleh Kenny Omega terhadap Orange Cassidy. Hal tersebut pun membuat Kenny Omega cukup marah ya terhadap Orange Cassidy, di mana Kenny Omega ini mencoba untuk menyerang si Orange Cassidy, namun hal tersebut bisa di counter ya oleh Orange Cassidy dan dia pun berhasil mengeksekusi Superman Punch ya terhadap si Kenny Omega. Hal tersebut pun membuat si Orange Cassidy ini mau mencoba untuk mengangkat title yang dimiliki oleh Kenny Omega, namun hal tersebut sempat dicegah oleh Pac begitu ya, di mana hal tersebut pun membuat kontak fisik antara Pac dan juga Orange Cassidy ini pun tidak terhindarkan. Namun sekali lagi Orange Cassidy ini pun berhasil mendominasi lawan-lawan ya yang akan dihadapinya di event Double or Nothing mendatang. Sekali lagi Orange Cassidy ini berhasil mengeksekusi Superman Punch terhadap Pac begitu. Dan akhirnya pun Orange Cassidy pun berhasil mengangkat title AEW World Heavyweight Championship. Dan show pun berlangsung dengan single match antara Jade Cargill yang ditemani oleh manajer barunya yaitu Mark Sterling menghadapi Kilynn King yang menjawab open challenge dari Jade Cargill. Namun di pertandingan tersebut Jade Cargill tampak bisa mendominasi pertandingan tersebut dan bisa mengalahkan Kilynn King dengan cukup mudah. Dan show pun berlanjut dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar TNT Championship antara Dante Martin dari Top Flight yang menantang Miro untuk gelar TNT Championship-nya. Dimana di pertandingan tersebut ya Miro bisa dibilang dengan cukup mudah mendominasi pertandingan tersebut gitu ya, dan bisa mengakhirinya dengan Bulgarian Rock gitu ya, yang dimana setelah Dante Martini ini pun menyerah via submission begitu, kuncian dari Miro ini pun tidak dihentikan begitu ya setelah wasit itu menganalisis pertandingan itu berhenti, hingga pada akhirnya pun Lance Archer pun datang ke area pertandingan begitu. Dan show pun berlanjut dengan perayaan 1 tahunnya Hikaru Shida sebagai AEW Women Champion ya, yang dimana di selebrasi tersebut begitu ya, Yano Schiavone pun memberikan title baru ya, atau bisa dibilang sabuk baru untuk gelar AEW World Heavyweight Championship, yang bisa dibilang kalau untuk secara desain ini tidak terlalu beda jauh ya, namun secara ukuran bisa gua bilang ini lebih proper dibandingkan title belts yang sebelumnya. Namun di tengah-tengah selebrasi tersebut ya diinterupsi ya oleh penantang dari Hikaru Shida di event Double or Nothing nanti ya untuk gelar AEW Women Championship, yaitu Dr. Britt Baker DMD, yang dimana dalam interupsi tersebut gitu ya, Britt Baker ini pun melakukan promo yang mengatakan bahwa di event Double or Nothing mendatang bahwa dialah yang akan memegang title tersebut, yang dimana dialah yang akan menjadi wajah baru untuk divisi wanita dari AEW, dan hal tersebut pun akan menjadi the new era for the woman division dari AEW pada intinya begitu. Dan show pun berlanjut dengan main event dari AEW Dynamite edisi 28 Mei 2021, yaitu dengan tag team match antar Scorpio Sky bersama Ethan Page menghadapi The Dark Order yang diwakili oleh Evil Uno dan juga Stu Grayson, yang dimana di pertandingan tersebut ya bisa dibilang bahwa Scorpio Sky dan juga Ethan Page ini cukup meremehkan lawan ya, yang dimana hal tersebut pun sempat membuatkan si Scorpio Sky dan juga Ethan Page cukup kerepotan. Namun pada akhirnya pun Scorpio Sky dan juga Ethan Page ini berhasil mencuri kemenangan dari pertandingan tersebut. Dan show pun ditutup dengan selebrasi daripada The Inner Circle yang di host oleh Eric Bischoff sebagai host dari perayaan dari The Inner Circle, yang dimana bisa dibilang selebrasi ini sendiri tuh menjadi bersamaan dengan show AEW Dynamite yang dihadiri oleh penonton secara live dengan kapasitas penuh begitu guys. Perayaan dari The Inner Circle ini gitu ya, pada intinya Chris Jericho ini melakukan promo mengenai match mereka ya. The Inner Circle akan menghadapi
The Pinnacle ya di event Double or Nothing di hari Minggu nanti ya dengan format pertandingan Stadium Stampede begitu. Yang dimana setelah melakukan promo tersebut begitu ya, The Inner Circle pun melakukan pose dengan mengacukan jari tengah. Namun di tengah-tengah perayaan tersebut begitu ya, muncullah video yang menayangkan MJF ya sebagai ketua daripada The Pinnacle yang merupakan lawan dari The Inner Circle di event Double or Nothing mendatang. Yang dimana di event tersebut ya, MJF yang ditemani oleh Wardlow begitu ya, dia menunjukkan Dean Malenko yang sudah babak belur begitu guys. Yang dimana dia mengatakan bahwa apabila The Inner Circle ingin menolong Dean Malenko ya, terutama Chris Jericho yang merupakan teman dekat dari Dean Malenko begitu ya, dia MJF mengatakan bahwa silahkan datang ke stadion gitu. Dan hal tersebut ya tanpa panjang pikir pun ya The Inner Circle pun berlari ke arah stadion, yang ternyata video tersebut pun hanya pancingan ya untuk The Inner Circle ini memasuki jebakan dari The Pinnacle. Karena pada saat The Inner Circle itu mencoba untuk menolong Dean Malenko, ternyata The Pinnacle ini pun sudah mengantisipasi hal setelah menunggu di arena tersebut, dan mereka pun langsung menghajar The Inner Circle. Dan hal tersebut pun yang menutup show daripada AEW Dynamite edisi 28 Mei 2021. Dan kita berlanjut ke berita terbesar untuk tahun 2021 kali ini, yaitu dua perusahaan terbesar di dunia pro wrestling sedang melakukan diskusi untuk melakukan kerjasama, yang dimana dua perusahaan tersebut itu adalah WWE dengan New Japan Pro Wrestling guys. Dan seperti yang disampaikan oleh Dave Meltzer ya dalam Wrestling Observer newsletter edisi minggu ini begitu ya, yang dimana mengatakan bahwa WWE dan juga New Japan Pro Wrestling ini sedang melakukan diskusi ya atas kemungkinan kedua perusahaan ini melakukan kerjasama begitu ya, yang dimana diskusi ini sendiri atau dialog ini sendiri pun sudah dilakukan oleh kedua perusahaan itu sejak bulan Maret atau di awal-awal bulan April. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa diskusi ini sudah sejauh mana begitu. Apakah ini sudah akan terrealisasikan atau hanya masih ada tawar-menawar begitu ya di antara kedua perusahaan ini begitu. Yang dimana ini pun bisa dibilang hal yang menarik begitu ya. Dan seperti yang apa ditulis oleh Meltzer ya atau Dave Meltzer di Wrestling Observer newsletter ya, yang dimana mengatakan bahwa kerjasama dari kedua perusahaan ini pun bisa dibilang akan menjadi berita terbesar ya untuk dunia pro wrestling di tahun ini. Yang hal tersebut pun tergantung daripada hasilnya begitu, apakah mereka akan melakukan kerjasama atau tidak. Dan apabila memang New Japan ini pun akan melakukan kerjasama dengan WWE, maka New Japan WWE pun akan menjadi eksklusif partner untuk di Amerika bagi New Japan Pro Wrestling begitu. Dan hal tersebut pun New Japan Pro Wrestling pun akan mengakhiri kerjasamanya yang kini sedang terjalin, yaitu dengan AEW dan juga Impact Wrestling, yang dimana sejauh ini begitu ya New Japan pun sudah mengirimkan beberapa penggulatnya ya ke dua promotion di Amerika itu ya, dimana untuk di AEW mereka pun sudah mengirimkan Kenta, lalu juga ada legenda Yuji Nagata, lalu juga ada yang baru-baru ini melakukan debutnya di AEW Dark Elevation yaitu Rocky Romero dan juga Ren Narita. Dan lalu ada salah satu talent dari AEW yaitu Jon Moxley yang sering muncul juga di show dari New Japan yaitu New Japan Strong, yang dimana Jon Moxley pun merupakan pemegang title dari promotion tersebut ya, dimana dia sekarang ini sebagai IWGP US Heavyweight Championship begitu. Dan sedangkan untuk di Impact Wrestling pun ya New Japan pun sudah mengirimkan beberapa penggulatnya ya, seperti Juice Robinson bersama David Finlay, lalu juga ada El Fantasma dan juga satu legendanya juga yaitu Satoshi Kojima ya, dimana Juice Robinson dan juga David Finlay pun
Bahkan mereka sempat memenangkan title Impact Tag Team Championship ya, sebelum mereka kalah terhadap Violet by Design gitu. Dan sebelumnya juga ya, New Japan Pro Wrestling pun sempat memiliki hubungan ya dengan dua promotion di Amerika, yaitu dengan CMLL dari Meksiko dan juga Ring of Honor yang merupakan bisnis partnernya ya dari New Japan sejak tahun 2015 ya atau 2016 ya kalau nggak salah gitu ya. Namun hal tersebut sempat cool down ya atau tertunda karena kedua perusahaan tersebut sempat tersendat ya karena situasi pandemi kali ini gitu. Dan ada beberapa catatan juga yang dikatakan bahwa oleh Dave Meltzer ini ya, ini pun ya menunjukkan bahwa WWE ini pun yang di bawah WWE ini pun sedang mencoba mengganti image-nya begitu ya, dengan arahan Nick Khan ya sebagai presiden baru dari WWE, yang dimana Nick Khan ini mencoba mengubah WWE yang selama ini menjadi bisa dibilang apa ya, penyendiri ya, atau bisa dibilang mereka hanya mengatakan bahwa diri mereka lah atau WWE itu hanya yang terbaik, bahwa mereka itu terpisah dengan promotion lain untuk pro wrestling business, dengan menjadi WWE yang menjadi suatu bagian daripada pro wrestling business yang terbuka untuk melakukan kerjasama dengan promotion lainnya. Hal tersebut begitu ya yang menjadi faktor WWE itu mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dengan New Japan Pro Wrestling ini, karena beberapa talent atau bisa dibilang talent muda dari dunia pro wrestling itu, mereka itu tumbuh dengan menonton daripada New Japan Pro Wrestling begitu ya, yang dimana New Japan Pro Wrestling itu bisa dibilang menjadi salah satu karir goalnya atau menjadi tujuan utama untuk karir mereka sebagai pro wrestler. Namun hal tersebut lebih visible ya apabila mereka bertanding di AEW ataupun di Impact Wrestling, karena di kedua promotion tersebut ya para penggulat itu lebih kedua promotion itu tersebut itu lebih memperbolehkan para penggulatnya untuk bertanding di luar perusahaan tersebut gitu guys. Berita tersebut ya mengenai diskusi WWE dengan juga New Japan ini pun mengundang reaksi dari CEO sekaligus pemilik dari AEW, yaitu Tony Khan, yang dimana hal tersebut pun seperti yang disampaikan oleh Tony Khan ya di pembuka dari AEW Dynamite edisi minggu ini, yang dimana Tony Khan ini mengatakan yang intinya pokoknya seperti ini ya, saya ini membaca Observer Newsletter pada pagi ini ya, yang dimana saya mendengar bahwa WWE Presiden Nick Khan ini sedang melakukan dialog dengan New Japan Pro Wrestling untuk kemungkinan kerjasama. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa Nick Khan ini apa yang dilakukan Nick Khan ini pun tidak cukup begitu ya. Untuk di 2 bulan terakhir itu tidak sebanding dengan AEW, di mana AEW ini selama 2 minggu terakhir berhasil mendatangkan beberapa bintang daripada New Japan Pro Wrestling seperti Ren Narita, Rocky Romero, Yuji Nagata gitu guys, untuk tampil di program miliknya AEW. Dan bahkan Jon Moxley ini pun diberikan kesempatan untuk mempertahankan gelar IWGP US Championship di AEW Dynamite, yang dimana dia menghadapi Yuji Nagata. Ya, pada akhir promo itu Tony Khan pun mengatakan bahwa hanya ada satu ruangan untuk Khan, yaitu Tony Khan untuk di dunia pro wrestling, bukan untuk Sam Khan Man dari Connecticut begitu. Pada intinya seperti itu. Hal tersebut pun ya berita dari Tony Khan menutup berita-berita dari Film Wrestle Update untuk kali ini. Namun apabila gua melihat kemungkinan dari WWE dengan Japan Pro Wrestling untuk bekerja sama, bisa dibilang dengan alotnya dinegosiasi ya di 2 bulan terakhir ini gitu ya, bisa dibilang kecil ya kemungkinan kedua perusahaan ini melakukan kerjasama begitu. Dikarenakan mungkin
New Japan Pro Wrestling ya dengan CEO atau presiden barunya gitu ya, bisa dibilang lebih alot ya untuk bekerja sama walaupun presiden baru dari New Japan Pro Wrestling ini pun sempat mengatakan bahwa dengan tajuknya adalah The Dream Come True ya pada saat dia dilantik sebagai presiden New Japan itu, yaitu di mana dia mengatakan bahwa apabila setiap penggulat memimpikan mereka ingin melawan siapa dari promotion lain, maka New Japan akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh para penggulatnya, begitu katanya. Namun apabila dilihat dari secara karakteristiknya ya dari kedua perusahaan tersebut begitu ya, yang dimana WWE ini sepanjang atau di akhir-akhir ini mereka memang lebih berfokus untuk menonjolkan sisi entertainmentnya, sedangkan New Japan Pro Wrestling lebih menonjolkan sisi wrestlingnya. Banyak pekerjaan yang harus mereka sesuaikan ya agar kedua kerjasama di antara kedua perusahaan ini terrealisasikan. Terlebih lagi mungkin mereka juga masih ada trauma juga ya, karena sempat kalau nggak salah itu di tahun 2018 ya, atau dimana pada saat mereka mencoba untuk menggelar event di Madison Square Garden untuk pertama kalinya ya, New Japan ini pun sempat beredar kabar bahwa WWE itu mencoba mencegah New Japan Pro Wrestling ini untuk mendapatkan Madison Square Garden sebagai venue dari event New Japan Pro Wrestling di Amerika gitu guys. Namun kita lihat saja ya, kita kembali lagi lah gini pokoknya intinya. Ada satu faktor yang bisa merubah daripada diskusi ini, yaitu Vince McMahon. Karena kita tidak bisa memprediksi apa yang dipikirkan oleh Vince McMahon gitu guys. Dan diskusi ini pun bisa dibilang tidak sesuai dengan idealisme yang selama ini dipegang oleh Vince begitu ya. Yang dimana walaupun secara tidak langsung memang WWE ini pun bekerja sama juga ya, sempat bekerja sama dengan Evolve Wrestling, lalu juga dengan ICW dan juga ini ya WXW ya dari Jerman itu. Tetapi kan itu NXT yang bekerja sama, dan secara notabene NXT itu di luar kendalinya Vince McMahon ya, dan ya itu dipegang oleh Triple H ya untuk NXT itu. Pada intinya kita lihat saja. Tapi kalau kata gue sih ini kemungkinannya sangat amat kecil sih ya untuk itu. Karena pastinya juga setelah mendengar berita ini, pasti Tony Khan ini akan lebih mempush agar si AEW Dynamite ini tetap memegang ininya ya, bisa memegang kendali atau bisa memegang kontrak kerjasamanya ya dengan New Japan Pro Wrestling gitu guys. So itu saja yang bisa gue sampaikan ya untuk di Film Wrestling Update kali ini. Apabila kalian ada pendapat lain ya mengenai topik kerjasama WWE dengan New Japan Pro Wrestling, silahkan isi di kolom komentar begitu ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan tentunya apabila kalian tidak ingin ketinggalan mengenai berita-berita terbaru mengenai dunia pro wrestling begitu ya, please subscribe ya guys ya. So gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.